Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halaman berapa, Pak Rahmat? 51. Bismillahirrahmanirrahim. Wasil rabbaka azza wa jalla. Terus usahakan selalu bersambung dengan Tuhanmu. Ya, tingkatkan komunikasi terus bersama Tuhanmu. Waqati ghairahu, selain Allah putuskan saja segala macam bentuk hubungan tuh. Bangun hubungan hanya dengan Allah saja, yang lainnya putus. Min haitsu qalbika, dari sisi hatimu. Hatimu jangan lagi terikat dengan siapapun. Hanya dengan Allah saja. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, silul ladzi bainakum wa baina rabbikum tas'adu. Berhubunganlah terus, membangun hubungan antara kamu dan Tuhanmu. Tas'adu, pasti kamu akan merasa bahagia. Semakin hatimu tergantung kepada selain Allah, maka perasaanmu, hatimu akan semakin tercabik-cabik. Kita punya majikan satu lebih enak daripada punya majikan banyak. Kenapa? Seringkali dua majikan perintahnya bertentangan. Hari ini saya juga baru merasakan hal yang semacam ini. Saya baru pulang dari Solo, 2 hari di sana mengantarkan anak koredan. Anak koredan itu anak sisa-sisa, artinya anak terakhir lah. Anak apa namanya? Bungsu, anak bungsu. Seminggu sebelum saya antarkan pesantren, dia stres. Artinya terbayang dalam pikirannya akan berjauhan dengan ibu dan bapaknya kan. Sampai detik terakhir saya berpisah juga salaman, saya rasakan tangannya dingin banget dong. Stres tuh. Saya mengerti. Dia akan merasa kehilangan ibu dan bapaknya. Tetapi itu adalah proses kehidupan. Bahwa ketergantungan anak dengan orang tua pun harus kita mulai. Jadi anak juga tidak boleh selalu bergantung kepada orang tua, kita didik. Dan ternyata peristiwa itu telah terjadi bagi setiap orang mengalami hal yang sama. Selama 9 bulan kita di dalam perut ibu, kita bergantung makan kita dari plasenta. Suka tidak suka dilepas. Percaya? Dikeluarkan. Kemudian selama bayi dia bergantung kepada ASI, air susu ibu. Pada saatnya harus dilepas, suka tidak suka, harus disapi. Percaya? Suka tidak suka. Dan nanti setelah umur 6 tahun juga harus kita lepas keluar rumah supaya mengenal
alam sekitarnya dan mencari teman-teman yang baru. Betul? Dan akhirnya juga kita lepas terakhir diberangkatkan ke pondok supaya jangan terlalu bergantung kepada orang tua. Jadi kita belajar mendewasakan anak-anak kita. Sekarang giliran kamu sekarang harus berani mendewasakan diri kita sendiri. Lepaskan ketergantungan kita kepada siapapun. Oke? Ternyata untuk mensapi anak juga harus tega-tegaan kok. Jadi kamu juga harus tega-tegaan juga. Ya. Dan nanti belum selesai. Dan akhirnya kamu akan lepas semuanya dari kehidupan dunia ini. Jangan ada rasa takut dan penyesalan. Jangan ada rasa takut kehilangan siapapun. Pasti kamu akan terfikir secara sadar tidak sadar nanti bagaimana anak-anakku. Apakah ada yang sayang? Bagaimana? Sudah jangan kau pikirkan itu. Pikirkan dirimu sendiri dulu. Bagaimana kamu nanti. Ya, untuk teman-teman yang seusia saya, itu sudah saatnya menghitung hari. Bakal jejak tapi sebulan ke. Bakal nyampe sebulan gak kira-kira? Sudah mulai menghitung hari. Pak Rahmat masih agak lama, nah mending insya Allah. Ya, tapi yang usia di atas 60, 65, 70 sudah mulai menghitung hari. Apakah hidup kita ini masih berlangsung sebulan lagi? Setelah itu usia kita bertambah, mulai kita berpikir, masihkah saya hidup di dunia ini seminggu lagi? Kalau sudah umur 90 ke atas, sudah menghitung hari. Masihkah saya ada kesempatan sehari lagi? Kalau sudah 100 menghitung jam. Tinggal berapa jam lagi saya tinggal di sini. Suka tidak suka Anda akan dipanggil pulang. Dan putus semua hubungan. Tinggal dirimu sendiri dan Tuhanmu. Tidak paham? Mencam riben. Jadi ini bukan bahasa sastra, ini bahasa realita kok. Kita akan mengalami hal semacam itu. Dan semua yang terjadi di luar keinginan kita. Dan kita tidak pernah dilibatkan. Saya terlahir bukan karena ibu dan bapak saya menghendaki saya lahir. Nggak ada niatan kok. Tanya ibu saya, Ibu Haji Zainab, dulu ada niat enggak? Enggak. Bapak saya, Kiai Haji Yasin, dulu ada cita-cita ingin bikin Haji Sakur, enggak juga. Saya terlahir hanya akibat dari. Dan juga saya tidak pernah disuruh memilih. Ternyata yang menginginkan saya lahir di dunia adalah hanya Allah. Percaya enggak? Ini perlu menjadi renungan yang serius. Iya, bahwa kita terlahir karena keinginan Allah. Bukan keinginan ibu saya, bukan keinginan bapak saya, dan juga bukan keinginan saya. Termasuk juga keluarnya dari ibu saya, Ibu Haji Zainab, juga bukan pilihan saya. Itulah kehidupan yang harus kita pahami
bahwa ternyata pada akhirnya tidak ada cara lain kecuali kita kembali kepada Allah lagi, dan hanya tergantung kepadanya yang menentukan segala galanya. Oke? Siapa? Oke. Dan setelah engkau bisa seperti itu, maka Nabi menjamin sejak itulah engkau akan merasakan kebahagiaan yang sejati. Silul ladzi bainakum wa baina rabbikum tas'adu, kamu akan bahagia. Safu ma bainakum wa baina rabbikum azza wa jalla, ya. Jernihkan hubungan, clear hubungan antara kamu dan Tuhanmu, bihifzi qulubis salihin, dengan menjaga hati orang-orang yang saleh. Ya gulam, wahai anakku, in wajadta indaka tafriqatan, apabila engkau menemui, merasakan maksudnya pada dirimu, merasakan tafriqatan, beda, perbedaan, bainal ghani wal fakir, antara yang kaya dan yang miskin, inda iqbalihim alaika, ketika mereka menghormati kamu, inda iqbalihim alaika, ketika mereka menghormati, menyanjung, menyukai, fala halaka, maka tidak ada satu keberuntungan apapun di situ ketika kamu masih merasakan, atau ketika kamu masih membedakan antara orang kaya dan orang miskin. Suka atau tidak suka, sadar atau tidak sadar, di dalam hatimu ada perbedaan antara orang yang kaya dan orang yang miskin. Dan kamu merasakan bagaimana perlakuan orang terhadap dirimu ketika engkau jadi orang kaya dan ketika engkau jadi orang miskin. Betul? Dulu waktu kita kaya raya, merasakan semua orang hormat semua. Kita disanjung, kita dijemput. Ketika berjalan pun dipersilakan di depan. Iya kan? Segala makanan, minuman pun keluar semuanya. Dan semua mengaku saudara semuanya. Keponakan-keponakan, besan-besan, tunggal putu, tunggal buyut, tunggal canggak, tunggal wareng gak ngaku. Iya kan? Tunggal wareng tuh anak putu, buyut, canggak, wareng. Jadi generasi kelima itu masih ngaku, masih ada famili tuh, masih itu, masih keluarga. Iya, lain bapak, lain ibu. Tapi begitu kita jatuh miskin, semua orang tidak pernah memperhatikan kita. Penghormatan itu hilang semuanya. Kita dicuekin kok. Itu kamu merasakan ketika kamu kaya dan ketika kamu miskin. Sebaliknya, kamu juga sama. Iya, ketika yang datang Wakaji Carmun, yang sawahnya 80 hektar, begitu datang kamu sambut, pintu kau buka lebar, kipas angin diputar, jendela dibuka, mebelnya
bersihkan dengan sorbanmu. Ya. Dan mempersilakan duduknya pun kau tunjukkan dengan jempolmu, bukan dengan telunjukmu. Betul? Lalu kau tawarkan, unjuannya pun nopo. Minumnya apa? Kau tawarkan semua minuman, teh tubruk, kopi, coklat, susu, madu, jus, segala macam kau tawarkan semuanya. Dan biskuit yang enak-enak yang kau impor dari Australia keluar semuanya, betul? Kenapa? 80 hektar sawah. Tapi ketika yang datang Bitarmi, tukang burung ngoyos, masuknya dari dapur. Duduknya pun suruh ngambil sendiri jengkoknya di pojok. Minumnya air gentong. Kuehnya bolu pendem. Kamu juga sama membedakan orang kaya dan orang miskin. Jangan berharap Anda akan mendapatkan kebahagiaan dalam kondisi seperti itu. Karena Tuhanmu bukan Allah, tapi Tuhanmu adalah materi. Engkau menuhankan materi. Iya. Kiblatmu bukan Ka'bah, tapi kiblatmu Bank Indonesia. Iya. Sing diwiwil dudu tasbih, tapi lembaran kertas berwarna merah itu. Kita seperti itu. Anda mau mungkir silakan, ngaku silakan. Allah tahu semua kok. Jadi Allah tertutup di mata hatimu dengan lembaran-lembaran uang itu. Jadi kamu menghormati orang juga karena materi. Bukan karena melihat dia sebagai manusia. Bisa saya tarik lagi, lebih jauh lagi. Termasuk kesukuanmu juga sama. Karena dia merasa satu suku, engkau benar-benar menolongnya. Tapi ketika berbeda suku, kamu cuekin juga. Demikian juga, kamu nolong seseorang karena engkau merasa seagama dengan dia. Kamu juga menolong seorang karena satu mazhab dengan kamu. Ketika beda mazhab, kau biarkan mereka tenggelam. Jadi sesungguhnya siapa Tuhanmu itu? Apakah mazhabmu? Apa sukumu? Apakah hartamu? Apakah turunanmu? Karena masih saudara, lepaskan semuanya. Bergantunglah secara total hanya kepada Allah saja. Dan semuanya adalah makhluk Allah. Jadi kita menyelesaikan persoalan ini jangan dihilir, tapi sejak di hulu. Kalau dihilir nggak bakal pernah selesai. Ceritanya begini, ada seseorang sedang lewat di suatu sungai, di situ ada orang tenggelam. Tolong, tolong. Dia terjun, dia tolong. Dia tidak menanya agama kamu apa, suku kamu apa. Yang penting itu adalah seorang manusia, dia bantu. Baru selesai, ada lagi tolong lagi, turun lagi, angkat keluar lagi. Belum selesai, ada lagi tolong lagi. Sampai kelelahan dia tak berdaya nulungin orang.
Tiba-tiba ada orang yang tiba-tiba datang mengatakan percuma. Kamu akan kehabisan tenaga dan kamu akan mati sendiri tenggelam. Karena persoalannya bukan itu. Silakan kamu ke hulu sungai ini, di sana ada orang gila. Yang bacokin orang dibuang ke sungai. Jadi yang kau selesaikan bukan hanya menolong orang tenggelam, tapi penyebabnya siapa? Ada orang gila di sana. Yang biasa ngelempar-ngelempari orang ke sungai. Jadi kita kadang-kadang menyelesaikan persoalan itu tidak melalui diagnosa sumber masalahnya di mana. Iya, sumber masalahnya adalah di hatimu ada orang gila. Udah paham? Di hatimu ada orang gila. Bukan kamu, ada orang gila di dalam hatimu. Iya. Beda. Saya tidak mengatakan kamu gila, kan? Di dalam hatimu ada orang gila. Silakan Anda berimajinasi masing-masing. Kayak orang gilanya kayak apa nih? Stresnya nih. Kayak Taryono. Akrimil fuqara, hormatilah orang-orang fakir. As-sabra, dengan kesabaran. Wa tabarrak bihim, dan bertabaruklah dengan mereka. Biliqaihim, untuk menemui mereka. Wal julusi mahum, dan duduk ngobrol dengan mereka. Jangan kau sia-siakan, hormatilah mereka. Temuilah, ajaklah bicara baik-baik. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-fuqara usubbaru julasa'ur rahmani yaumal qiyamah. Orang-orang fakir yang menanggung sabar, mereka adalah duduk berdamping bersama Allah di hari kiamat. Yang sabar, jangan ambil jalan pintas, bersabarlah. Tahu jalan pintasnya? Ngasah golok. Kalau laki-laki, kalau perempuan, gelang terjual habis buat makan. Kalung terjual habis buat makan. Anting-anting habis terjual buat makan. Setelah habis semuanya, apa yang dijual? Itu juga namanya jalan pintas. Jangan jalan pintas. Bersabar sajalah. Daripada saya harus mencuri, saya lebih memilih mati kelaparan. Saya ulangi cerita tentang hadis qudsi. Ada seorang yang penuh semangat mencari Tuhan, mencari orang-orang sakti, mencari mursyid, mencari aulia, wali-wali Allah, muter-muter sampai termasuk Kanjeng Dimas, termasuk Mosadek, termasuk Lia Edan, terus semua dicari. Gitu. Walhasil gagal sampai mati. Akhirnya dipersalahkan oleh Tuhan. Kamu salah jalan. Mencari aku jauh-jauh muter-muter tersesat-sesat. Padahal tetanggamu yang kelaparan waktu itu. Kalau saja engkau bawa makanan,
kepada tetangga yang lapar, pasti sejak dulu engkau sudah bisa bertemu dengan aku di samping orang yang lapar itu. Kalau dulu kamu itu sadar ada tetanggamu yang sakit, kalau saja engkau datang menyambanginya, pasti engkau sudah ketemu dengan aku, karena aku berada di samping orang yang sakit itu. Artinya, jalan menuju surga yang paling mudah dan paling cepat adalah membuktikan kepedulian sosial. Ya. Tetapi selama ini kan kamu fokusnya ke sembahyang. Sampai pada ireng batuknya kah? Malah justru dengan sholat yang berlebih-lebihan, tetapi fakir miskin terlantar, anak yatim tidak diperhatikan, fawailul lil musallin. Ara'aita alladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim, menelantarkan anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan hatimu tidak tergerak untuk ngasih makan orang miskin. Fawailul lil musallin, biar kamu semuanya rajin tak bayar sama well kamu nih. Ya karena sesungguhnya sholat itu sendiri kan latihan untuk banyak teman, untuk kenal keadaan orang. Orang kalau sehari bertemu 5 kali dengan tetangga, kan pasti tahu siapa yang gak makan. Kan pasti tahu siapa yang sakit. Kalau kamu di rumah aja gak pernah berkumpul sehari 5 kali, mana tahu ada orang susah di sekitar kamu. Ternyata latihan dikiranya sebagai tujuan. Salah paham kamu. Salah paham. Salah mah enggak, pahamnya yang salah. Enggak salah, pahamnya yang salah. Iya. Julasa'uhu al-yawm biqulubihim baqadan bi'ajsamihim. Teman duduk sekarang dengan hatinya. Baqadan bi'ajsadihim, dan besok dari kiamat real dengan jasadnya. Ya sekarang kita cobalah dengan hati kita ini. Mulai dengan hati dulu. Siapa mereka itu? Humul ladzina zahadat qulubuhum fid dunya. Mereka adalah orang-orang yang hatinya berzuhud terhadap dunia ini. Zuhud itu bukan benci, bukan menjauh, tapi tidak pernah jatuh cinta. Emangnya gue pikirin. Orang zuhud itu langka ora gegulat, anak ora rawat. Nggak tahu bahasa Indonesianya apa. Melarat ora gegulat, sugi ora. Kalau ada ya ada, silakan. Hari ini hanya dapat makan sepotong tempe sama nasi. Ya sudah. Inilah rezekiku. Disyukuri, ya Allah terima kasih. Hari ini masih dikasih makan. Besoknya nggak ada tempenya, adanya uyasanga. Uyasanga itu bukan garam 9, bukan. Artinya garam yang digoreng, ada cabenya, ada bawangnya. Rasanya rame-rame itu. Kayak nano-nano, ada pedas, ada gurih. Dia makan. Besoknya lagi nggak dapat apa-apa. Diambillah batu itu, diganjalkan ke perutnya untuk menahan perihnya perut ini. Dan dia tetap bersyukur kepada Allah.
Kalau dapat rezeki banyak, bagi-bagi. Enggak disimpan buat besok, enggak kok. Orang yang semacam ini, itulah orang yang paling bahagia. Bukan kamu yang berlimpah ruah materi ini. Mari kita buktikan. Enggak ada keluh kesah. Enggak ada rasa takut. Enggak ada rasa bimbang. Enggak ada rasa kecewa. Damai dan damai. Ibaratnya air di satu kolam yang jernih sampai batu-batu di dasar air itu kelihatan dan ikan-ikan yang bergerak di dalamnya pun semuanya kelihatan bening seperti air danau itu. Iya, daripada hatimu yang penuh kegaduhan seperti sungai Cimanuk yang keruh dan membawa bangkai-bangkai itu. Bangkai kerbau, bangkai kambing, segala macam. Wa a'radat an zinatiha, dan mereka berpaling dari perhiasan dunia ini. Berpaling. Wakhtaru faqrahum ala ghinahum, dan mereka memilih kefakiran daripada kekayaan. Wasabaru alaihi, dan mereka tetap bersabar menghadapi kefakiran mereka itu. Falamma tamma lahum hadza, kalau ini sudah selesai, kalau ini sudah finish, sudah final, khatabathumul akhiratu, alam akhirat akan melamarnya. Wa aradat nafsaha alaihim, dan menawarkan kepadanya, kepada mereka. Fatasalu biha, lalu terjadilah hubungan komunikasi dengan alam akhirat. Falamma hasalat lahum, ketika telah tercapai, ra'au anha ghairu rabbihim azza wa jalla, bahwa alam akhirat itu ternyata bukan Tuhan mereka. Fastaqalu minha, akhirnya mereka mengundurkan diri. Punten, pamit. Sana sampeyan sing tekulati, punten mawon kin mah. Sorry. Not you, bukan kamu. I'm looking for, not you. Yang kucari bukan kamu. Wadaru zuhurahum qulubahum ilaiha. Akhirnya mereka palingkan hati mereka, berbalik. Waharabu minha hayaan minal haqqi azza wa jalla. Lalu mereka pun melarikan diri dari alam akhirat itu karena mereka merasa malu terhadap Tuhannya. Ya ini jadi yang jadi masalah kadang-kadang, kemantapan seseorang beragama itu ternyata pada landasan yang tidak mantap. Ketenangan agamamu ternyata di atas landasan yang tidak tenang. Makanya ya ambrol. Makanya ya tidak tahan godaan. Ternyata betapa lemahnya dirimu. Karena selama ini yang kau nyanyikan adalah lagu-lagu sorga. Yang terbayang dalam pikiranmu adalah sorga. Sorga pun fokus bidadari-bidadarinya itu. Ya, gadis-gadis perawan-perawan ting-ting yang usianya belasan tahun, uruban atraba,
yang masih perawan, lam yatmatuna insun wala jan, yang tidak pernah disentuh jin dan manusia, masih asli 100%. Jadi ternyata akhiratmu itu adalah akhirat seksual. Kamu bodoh ya? Ada yang mau nanya? Barangkali nggak setuju. Tapi yang bicara kan Allah ya. Lalu Allah salah nggak? Enggak. Yang salah kamu. Karena otak kamunya seperti itu, makanya Allah menawarkannya seperti itu. Kalau otaknya otak seks, ya taruhin seks. Kalau otaknya perhiasan, ya berperhiasan. Iya, kalau yang otaknya taman indah, buah-buahan, sing tukang bebadok, ya makanan. Iya, fi maq'adi sidqin. Pada posisi yang benar, pada kursi yang benar. Artinya pada posisi yang indah lah, yang layak, ditempatkan di tempat yang layak, di sisi Tuhan yang maha hebat. Iya, di surga itu ada bidadari, ya kan? Ada cewek-cewek. Bayangkan 40 bidadari yang perawan-perawan. Dan usianya 17 age. Uruban itu 17 age. Iya. Atroba yang sebaya. Ya, atrob itu sebaya, sepantar. Ya, umpamanya yal'abu ibni ma'a atrobihi. Artinya teman saya bermain dengan kawan-kawannya yang seusia. Nah, kalau yang jadi persoalannya itu kamu berimajinasi di sorga banyak gadis-gadis cilik, jangan-jangan kamu mengidap pedofilia. Kalau kamu membayangkan bidadari sekian banyaknya, jangan-jangan kamu orang yang kena hiperseks. Kalau kamu ingin bergaul dengan banyak cewek, jangan-jangan kamu kena penyakit seks orgi. Silahkan. Anda, yang penting begini, nanti di penghujungnya, kalau iya Anda tertarik dengan hal semacam itu, lalu Anda betul-betul ingin masuk surga, termotivasi, pasti Anda yang paling datang lebih dulu ngasih makan orang kelaparan itu. Dan Anda pasti akan meraut itu anak-anak yatim. Anda sekolahkan mereka itu. Dan pasti Anda tidak akan berbuat curang dengan siapapun. Kalau iya betul Anda ingin masuk surga. Ternyata juga tidak. Saya nggak yakin ada orang masuk surga tapi medit. Percaya nggak ada orang pengen masuk surga tapi medit? Sholatnya masih malas. Kebohongannya masih segudang. Karena umat hilang semuanya. Yakin masuk surga? Anda yakin nggak santri saya bercita-cita pengen jadi kiai, tapi tiap hari nggak pernah ngaji? Nah, tolong yakinkan saya bahwa Anda ingin masuk surga. Jujur aja nih, Ma. Tolong yakinkan saya bahwa Anda ingin masuk surga. Kan tidak terbukti. Apalagi Allah yang maha waspada dan maha mengetahui. Saya hanya sekedar mengamati saja juga nggak yakin ada orang ingin masuk surga. Nggal garapan sodako, godokan karo kantong, sampai solek kantong itu. Oke, terlepas
Anda ingin bidadari, Anda ingin perawan, terserah di surga nanti. Itu tujuannya kan yang penting asal bergerak saja dulu Anda yang ke surga. Jadi itu tidak salah. Ya, saya mendidik anak saya supaya rajin sekolah, saya iming-imingi dengan materi. Ranking 1 jajannya 10.000. Naik kelas 2, yang satu lagi 15.000. Kelas 3 20.000. Kelas 6 kalau ranking 1 jajannya 50.000. Juara 1 nasional saya ajak piknik ke Belanda kamu. Nggak ada masalah. Setiap saya suruh belanja, susuknya saya kasihkan buat kamu saja. Seharian nunggu disuruh bapaknya nih. Kan dapat susuk nanti. Salah nggak saya mendidik begitu? Ya tidak. Jangan menyalahkan Allah. Kamu yang salah. Kamu masih anak-anak. Sekarang jenggotmu sudah beruban. Masih ribut imbalan saja. Betapa hatimu masih seperti anak-anak itu. Udah paham? Khatibin nas biqadri uqulihim. Berbicaralah kepada orang, ditakar, diukur dengan kemampuan orang itu menerima pembicaraanmu. Iya. Kalau saya bicara di kampus, nggak usah mikir. Di depan saya dosen-dosen nggak usah mikir, saya keluarnya aja, paham silakan nggak udah. Tapi kalau saya bicara di kampung-kampung, ya harus mikir dong bagaimana caranya supaya orang paham. Jadi sing salah siapa? Ya udah. Udah. Kalau iya sekarang kamu sudah dewasa, sudah mapan, secara psikologis sudah mapan. Sampai hatikah kamu ketika disuruh oleh ibumu dan engkau meminta bayaran? Ibumu nyuruh Taryono, no, nya tuku sabrang, mangewu. Kene, nggo kita ne pirame, ada. Kenapa kamu tidak sampai hati meminta imbalan dari ibumu? Karena kamu sadar betapa baiknya ibumu kan. Nah, kalau kamu sama Allah masih minta imbalan, berarti kamu belum paham kebaikan Allah. Jadi ngaku salah. Udah. Ya, tapi ya orang bener ya salah dulu mestinya. Nggak apa-apa. Kaifa waqafu ma'a ghairihi. Bagaimana mereka bisa tenang bersama selain Allah. Bagaimana mereka bisa nyaman bersama selain Allah. Wasakanu idal muhdathi. Dan mereka merasa nyaman dengan ciptaan Allah yang baru ini. Wasta'nasu bihi, dan mereka merasa gembira dengan rumah ini, dengan mobil ini, dengan baju ini, dengan motor ini, dengan istri ini, dengan anak ini, semuanya. Sallamu ilaiha. Patutkah mereka serahkan untuk itu semuanya, untuk makhluk-makhluk Allah ini. Al-a'mala wal hasanat, segala jerih payahmu, segala kebaikan-kebaikanmu kau persembahkan untuk makhluk-makhluk itu. Wa jami'a ma 'amilu minat ta'at, dan semua amalan-amalanmu berupa ketaatan-ketaatanmu untuk mereka-mereka itu. Sumatauru ilaihi bi ajnihati sidqihim. Kemudian mereka terbang kepada Allah.
bi ajnihati sidqihim, dengan sayap-sayap kejujuran mereka, fi talabi maulahum azza wa jalla, untuk mendapatkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Taraku indaha al-qafasa, mereka tinggalkan sangkar mereka, kurungan mereka. Katakan kurungannya dibuat dari emas. Kharaju min akhfasi wujudihim, mereka keluar dari sangkar-sangkar mereka yang menawan mereka. Wa tauru ila mujidihim, dan mereka terbang menuju sang pencipta. Talabur lirrafiqil a'la, dan mereka mencari keridhaan Rafiqul A'la, Tuhan yang Maha Esa. Talabul awwal wal akhir wal zahir wal batin, mereka mencari yang awal, yang akhir, yang zahir dan yang batin. Soru ila buruji qurbihi, sampai di puncak kedekatannya. Sauru minal ladzina qala Allahu azza wa jalla fi haqqihim wa innahum indana laminal mustafainal akhyar. Sesungguhnya mereka di sisi kami adalah merupakan orang-orang pilihan yang terbaik. Itulah mereka, hamba-hambaku pilihan yang terbaik. Ya. Itulah mereka, hamba-hamba Allah yang terbaik, yang menjadi pilihan Allah. Sirama sejenis imbu kini. Terimbu. Ngerti nggak imbu? Tuku sekilo, seterawaknya imbu Biasanya gara anda yang bosok-bosok kan enggak. Kalaupun itu lumayan lah daripada tidak. Dan ya udahlah. Ya ikut terbawa. Nah makanya ya kalau ingin ikut terbawa, ya kamu harus mencari teman-teman yang baik. Nah, bakal pelem secepon bagus kabeh, sing bosok siji kegawang. Iya kan? Ya udahlah. Semua satu cepon berapa nih? 300.000. Ya oke deh, angkut bagus semuanya. Kata yang dagangnya, alhamdulillah sing bosok-bosok payu kabeh, alhamdulillah. Jadi ibaratnya sirake pelem-pelem bosok sing kegawa. Lumayan. Tapi kamu makanya harus berkomunikasi, bergaul dengan orang-orang yang baik dong. Ya kalau kamunya bergaul dengan orang-orang bosok sama bosoknya ya nggak dibeli. Beli mana bosok mana? Wah bosok bikin mah. Makanya perlu ada bangun satu komunitas yang baik. Qulubuhum, hati mereka, indana, semua ada di sisi kami. Himamuhum indana, cita-cita mereka ada di sisi kami. Wa ma'anihim indana, spiritual mereka juga ada di sisi kami. Hatinya, perasaannya, cita-citanya ada di sisi kami, ada di sini semua. Albabuhum indana, dunia wa ukhra, dan juga pikiran-pikiran mereka juga ada di sisi kami, baik dunia maupun akhir, semuanya ada. Kami simpan, kami pelihara, di sini ada. Dalam catatan kami, semuanya ada. Kamu sadar atau tidak sadar, segala niat jahatmu,
semuanya terekam. Semua niat baikmu, semuanya terekam. Terlepas sampai terlaksana ataupun tidak terlaksana. Hanya bedanya kalau kamu niat jahat baru ditulis setelah dilaksanakan. Tapi kalau kamu niat baik belum kamu laksanakan sudah ditulis sebagai satu kebaikan. Niatul mukmin khairun min amalih. Niat orang yang beriman lebih baik dari amalnya. Karena yang dilihat oleh Allah adalah niatnya. Walikulli imri'in ma nawa. Ya. Baik dan buruknya seseorang dilihat dari motivasi orang itu sendiri. Ya. Dua perbuatan yang sama, terjadinya kematian. Dua orang yang berbeda, tetapi masing-masing sama menyebabkan kematian seseorang. Yang satu masuk penjara, yang satu dapat duit, yaitu antara garong dengan dokter. Dokter mencari penyakit, garong mencari uang. Maka pelaksanaan dari niat kamu itu menjadi sesuatu yang lain. Niat itu ada dan terekam semuanya. Tidak hilang, ada semuanya terekam. Ya mungkin kamu udah lupa ya. Allah tidak pernah lupa kok. Wasi'a kursiyuhu samawati wal wala ya'uduhu hifdhuhuma. La ta'khudhuhu sinatun, enggak pernah ngantuk, enggak pernah tidur. Bahwa kekuasaan Allah meliputi alam semesta, langit dan bumi semuanya. Kursiyuhu itu artinya kekuasaan Allah. Bukan kursi tempat duduk, bukan. Kursi itu artinya kekuasaan Allah. Kalau aras itu kerajaan Allah. Dan kolam yang menulis itu, itulah namanya putusan-putusan Allah. Yang tidak pernah bisa dibantah oleh siapapun. Nun wal qalami wa ma yasturun. Qalam itu bukan tidak seperti penanya kamu. Iya. Artinya tidak mesti ditulis tapi juga diucapkan. Ucapannya yang terjadi itulah qalam Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu qauluhul haq. Qaulnya Allah adalah hak. Bumi ya jadi bumi. Matahari ya jadi matahari. Taryono ya jadi Taryono. Haji Sulaiman ya Haji Sulaiman. Yaqula Allah tidak mengatakan saja. Makanya qauluhul haq. Jadi qaulnya Allah adalah real, ada. Bukan bakal omongannya sudah mengebul kabeh gitu. Dan tidak pernah terbukti. Ucapanmu tidak pernah terbukti. Tapi kalau ucapan Allah adalah bukti. Dan betul-betul itulah satu kebenaran. Iya. Dan lalu ucapan Allah itu ketika berbentuk kalimat, yaitulah makhluk alam semesta ini adalah kalimat. Al-Masih kalimatullah. Ya kan? Lautan kalimatullah. Semua kalimat. Jadi kalau lautan ini 7 lautan dijadikan tinta untuk menulis makhluk-makhluk Allah. Menulis makhluk-makhluk Allah. Lau anal bahra midadan li kalimati rabbi lana fidal bahru qabla an
tanfadha kalimatu rabbi. Lautan akan kering semuanya dan makhluk Allah tidak akan bisa kamu tuliskan lagi. Masih terlalu banyak. Nah ini kalimat, kaul, kalam, wahyu, Quran, mushaf, zikir, Al-Furqan, hambur semuanya. Nggak jelas. Nggak jelas kan? Artinya Pak, dimaknani sendiri-sendiri. Salah siapa? Saya juga dulu belajar di sini, di Indonesia, ya seperti kamu juga sama. Ya Allah, berarti masih banyak yang harus kita perbaiki ya. Ya udahlah. Semua lu gak untung dari wong Islam siraku. Ya untung kan. Idza tamma hadza lil qaumi, kalau ini sudah selesai, begitu semuanya, pikirannya, hatinya, perasaannya, cita-citanya, semuanya untuk Allah semuanya selesai begitu. La yulghi indahum dunya wala akhirah. Maka tidak ada yang bisa di-cancel ketetapan Allah untuk mereka tentang dunia dan akhirat mereka. Wa ya sugi ya, sugi. Maka urusan. Lah ya. Tantawi as-samawati wal ard. Langit-langit dan bumi. Wa ma bainahuma, dan apapun yang ada di antara langit dan bumi semuanya terlipat semua. Bil idhafati ila qulubihim, dibandingkan dengan hati mereka. Langit yang seperti ini adalah terlalu sempit bagi aku, kata Allah. Yang paling luas adalah rumahku yang ada di hati orang yang beriman. Jadi legane atine wong beriman luwih lega tinimbang langit nang. Langit ki sesak dari Gusti Allah, sing lega maning atine sira sing beriman. Wa asrarihim, dan sir mereka. Yufnihim an ghairihi wa yujiduhum bihi. Mereka difanakan oleh Allah dari siapapun selain Allah. Dan mereka juga dilahirkan, diwujudkan juga hanya karena Allah. Bukan karena siapa-siapa. Sengaja mereka adalah hamba-hamba yang sengaja kuciptakan secara khusus. Namanya special edition. Limited edition. Special edition. Yang kudesain secara khusus untuk aku. Pengen beli? Ya belajar aja. Jangan membatasi diri, abot betul bensin. Yang bilang abot bukan makomnya itu adalah orang yang membatasi dirinya sendiri. Kalau menang jajal we dingin. Encang mentok tekan pira, mentok tekan di. Jangan bilang bukan makomku. Coba aja dulu. Jangan berkecil hati karena kamu bukan kiai, nggak ada urusan. Allah nggak ngeliat kamu kiai kok. Yang dilihat oleh Allah bukan otakmu, hatimu yang dilihat. Bisa saja otaknya berlian, hatinya tembelek. Ada aja yang otaknya tembelek, hatinya berlian. Ana maning otaknya tembelek, hatinya tembelek maning. Ya ana maning otaknya memang berlian, hatinya berlian. Itu yang paling hebat. Amin, amin, amin. Who knows? Siapa tahu? Barangkali dia jadi wali.
Lamun dadi wali ketegaan diarani Taryono Abdullah. Lamun dadi wali ketegaan diarani aran Abdullah Taryono. Masa wali Taryono? Sebab nama Abdullah juga kadang-kadang menjadi nama kiasan ya. Hamba Allah. Jadi Abdullah yang benar-benar Abdullah. Ada orang namanya Abdullah tapi dia bukan Abdullah. Ya siapapun Syekh Syarif Abdullah. Abdul Qadir Al-Jailani ya Abdullah. Iya. Imam Asy'adzili ya Abdullah. Mereka kita panggil ibadallah, rijalullah. Kalau ibadallah itu sudah menjadi kekasihnya Allah, hambanya Allah. Kalau rijalullah orang-orang yang bekerja untuk Allah. Jadi anak bujangnya Gusti Allah, anak pegawainya Gusti Allah. Ada bujangnya, ada pegawainya. Pegawai dengan bujang dekat mana dengan majikan? Cerdas aku. Juru masaknya presiden dengan menteri. Mana yang dekat dengan presiden? Juru masak. Dengan tukang pijitnya? Iya. Kita ngemek-ngemek ndase. Itu namanya pejabat-pejabat yang non-struktural. Iya. Yang tidak terdapat dalam susunan kabinetnya gitu. Orang dekat. Fa in kana lahum aqsam fid dunya, apabila mereka dapat bagian di dunia ini, dapat rezeki, kaya, punya mobil, punya sawah, punya rumah dan sebagainya. Raddahum ila adamiyatihim wa basyariyatihim. Maka mereka akan dikembalikan kepada keadaman mereka dan kemanusiaan mereka. Listifai aksamihim, karena sudah tercukupinya bagian-bagian mereka. Kay la yubaddalul ilmu wasabiqatu wal qada fayuhsinuna al adaba ma'a ilmillahi wa qada'ihi. Supaya jangan keilmuan diganti, supaya kepastian yang sudah ada dan ketentuan supaya jangan berganti. Fayuhsinuna al adaba, maka mereka pun sekalipun diberi kekayaan berlimpah ruah, mereka tetap akan berbudi pekerti yang baik. Tetap akan akhlaknya akan menjadi tetap baik. Tahu diri, tidak lupa diri. Ma ilmillahi wa qada'ihi wa qadarihi wa yatanawaluna ma yu'tuna ala qadamir zuhdi, dan mereka memanfaatkan apa yang diberikan kepada mereka ala qadamir zuhdi, dengan sikap zuhudnya. Kaya mah kaya, tapi tidak berubah zuhudnya, tetap zuhud. Dari mana bukti kezuhudan mereka? Ketika hilang, mereka tidak pernah kecewa. Ketika mendapatkan, mereka tidak pernah lupa diri. Ya, malah yang terasa adalah mereka begitu dapat apapun, yang ditanya, tugas saya apa di balik anugerah ini? Karena setiap ada inventaris, maka di balik itu ada tanggung jawab. Kalau semakin mewah inventarisnya, kalau Avanza, tugasnya dia sebagai apa nih? Camat. Nah, kalau Pajero,
kepala dinas. Iya kan? Kalau baby BNS 600 presiden ngaco. Ya iya. Makanya ya tambah begitu dapat rezeki banyak, tambah meriang gini. Ya ada tugas apa mana gini. Karena yang dikhawatirkan barangkali tugas yang dilaksanakan tidak sepadan dengan besarnya inventaris itu. Barang sira perang senenggu sira kabeh. Malah dipakai untuk melawan Allah sih. Kan kurang ajar. Iya, dipakai untuk melawan Allah. Dipakai buat foya-foya, buat kawin lagi. Buruan be sira kok. Sebagian wong lor kekekan baik ini. Ya sebatas bergurau kok. Enggak sungguhan enggak. Watark zuhud dan meninggalkan la binafsin wa hawa wa iradatin wal hukum al-zahir mahfuzun indahum fi jami'il ahwal. Ya. Zuhud, atark, meninggalkan nafsu, hawa nafsu, iradah, keinginan, wal hukum zahir. Ya, satu penilaian zahir mahfuzun indahum fi jami'il ahwal. Itu semuanya terjaga di sisi mereka dalam kondisi apapun. Jadi terjaga, stabil, duit banyak, duit sedikit, jadi kaya, jadi miskin, ya sama. Tidak ada gelombang, tidak ada ombak, tidak ada riak sedikit pun. Tidak ada gelombang, tidak ada ombak, tidak ada riak. Gelombang cilik karena riak. Itu riak itu riak. La yabkhaluna alal khalqi bidunya. Dan mereka tidak kikir terhadap makhluk Allah siapapun. Bidunya dengan dunia yang mereka miliki itu. Walau qadaru, kalaulah mereka mampu, qarrabuhum kullahum ilal haqqi azza wa jalla, akan didekatkan semuanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka tidak membeda-bedakan sukunya apa, bangsanya apa, mazhabnya apa, agamanya apa. Semuanya diajak, yuk barang-barang mendekatkan diri kepada Allah. Ketika kamu membenci agama lain, berarti kamu tidak niat mengajak orang kepada kebenaran. Yang ada hanya nafsumu saja. Ya bagaimana Anda berdakwah kalau di hatimu ada dendam dan kebencian? Sok mikir dulu. Orang berdakwah kan ada kasih sayang di hatinya, bukan kebencian. Nah kalau kamu niat tiap hari kafir, murtad, musyrik, syirik, bidah, gimana? Dakwah apa itu? Dakwah apa itu? Nyupatani wong majeng neraka, ya begitu dakwah kemarin kan. Kan? Ya nggak tahu, nggak ngerti sama. Ya, sekalipun bahasa populernya yang sangat luas sekali, toleransi beragama. Toleransi beragama itu jangan diartikan tukar tambah keimanan ya, bukan. Iman mah gak bisa tukar tambah kok. Ya, orang Islam tuh sejak kapan mengakui pluralitas itu?
apalagi dengan agama yang lain, sesama agama Islam saja, hanya karena beda pandangan dan pemikiran saling bunuh-membunuh kok. Bagaimana aku mempercayakan perdamaian dunia kepadamu, kamu dengan saudaramu sendiri saling bunuh-membunuh? Layakkah kamu untuk memegang tugas perdamaian? Saya tidak menjawab, tapi bercerminlah. Hanya gara-gara kunut subuh saja, masjid kamu belah menjadi dua. Hanya karena beda pandangan tentang Al-Quran itu makhluk atau bukan makhluk, saling bunuh-membunuh. Tahu nggak berapa banyak korban yang dibantai gara-gara Al-Quran itu makhluk atau bukan makhluk, qadim atau hadis? Di zaman 3 khalifah, Mu'tasim, Mutawakkil, Ma'mun, selama 3 khalifah, ditaksir lebih 10 orang yang dipenggal kepalanya. Padahal itu hanya beda pandangan tentang Al-Quran. Yang kena dampak langsungnya masuk penjara, digebugin. Tokoh-tokohnya kena. Abu Hanifah di penjara. Imam Ahmad bin Hambal juga dipentungi sampai gempor. Ya kan? Imam Syafi'i juga diinterogasi, melelahkan. Padahal apapun pendapatmu tidak bisa dibuktikan. Karena itu adalah pemikiran. Quran itu kalamullah ya, dibuat atau memang itu sesuatu yang tidak terpisah dari zatullah. Karenanya itu. Kalau makhluk berarti Allah bikin omongan, kan gitu. Dicipta oleh Allah. Kalau bukan makhluk berarti kalamullah itu sifatun qaimatun bidzatihi. Itu aja kok. Hanya pandangan filosofis. Ya. Siapa Jawaz? Laqadril Jawaz ya. Maturidi Asy'ari sesat. Itu bukan sesuatu yang baru. Orang ahli sunnah wal jamaah, Maturidi dan Asy'ari mengatakan pada kelompoknya Wasil bin Atha Mu'tazilah, itu namanya ahlul i'tizal, orang yang nyimpang, memisahkan diri. Mu'tazilahnya sebelum beliau lahir ke dunia ya, dulu. Mu'tazilahnya ahli sunnah wal jamaah Maturidi dan Asy'ari itu namanya ahlu ziyaghi wad dalal. Dia tidak mengatakan yang baru, tidak. Itu dari dulu. Jadi terlambat kalau dibilang begitu. Iya, terus? Iya. Terus? Memang iya. Ya sekarang penting orang sekarang. Dulu zaman sahabat Nabi, apa enggak bertengkar mereka? Apa Siti Aisyah tidak perang dengan Sayyidina Ali? Gimana? Kalau kita ributkan khilafah seperti siapa? Ya seperti siapa dalam sejarahnya? Seperti Abu Bakar, mati diracun. Seperti Umar, mati ditusuk. Seperti Utsman, mati dibacok. Sayyidina Ali, mati digebugin. Khilafah seperti Husain, dipenggal kepalanya. Dan buat bal-balan kepalanya. Dikewer kepalanya. Kasih nama Yazid bin Muawiyah itu. Nih kepalanya Husain. Giginya ditatak sama pedang. Sangka mungkin saya akan bacotik. Tak gitu. Itu satu-satunya mulut yang gentian nyokot sama Kanjeng Nabi, ya mulutnya Sayyidina Husain itu.
ditadak pedang. Seperti itu, al-fitnatul kubra. Sejak detik pertama. Sudah sekarang mah kita orang Indonesia, ya. Dan kita orang Indonesia. Dan kita beragama Islam. Ya sudah, yuk kita bangun Islam di negeri ini. Dan kita tidak usah memperpanjang persengketaan mereka, biarkan di sana. Saya tidak mengatakan Islam Nusantara. Jangan salah paham. Iya. Mama Dede coret. Enggak ada urusan. Silakan, mau silakan. Saya tidak bilang Nusantara. Ya terserahlah mau. Kalau Anda paham ya silakan paham aja. Iya. Islam Syiah setuju enggak? Islam Sunnah, Islam Mu'tazilah, Islam Jabariyah, Islam Qadariyah, Islam banyak Islam kok. Ahli Sunnah sama Syiah sama enggak? Beda. Dengan Mu'tazilah beda, Jabariyah beda. Dari dulu udah berbeda kok. Kok ribut banget sih? Seperti yang nggak paham kamu nih. Coba baca sejarah lagi dah. Agamanya apa? Islam. Islam apa? Kan gitu. Mu'tazilah. Oh iya, Islam Mu'tazilah. Apa? Islam Ahlussunnah wal Jamaah. Udah dulu aja. Islam apa? Islam Nusantara. Ya udah nggak masalah. Bagaimana? Jangan kita. Kalau Islam itu kan universal. Kalau Nusantara kan lokal. Jadi ya. Islam lebih umum daripada Nusantara. Masa Islam di Nusantara? Ya udahlah kalau gitu kita belajar tentang definisi aja lah ya. Ya sebetulnya beginilah. Saya tidak ingin membela siapapun. Saya hanya ingin membela Allah saja. Dan saya jangan dilibatkan dalam persengketaan apapun. Karena saya yang meyakini Islam hanya satu. Selesai. Tuhan saya satu. Nabi saya satu. Quran saya satu. Tidak ada yang perlu saya bela. Karena saya hanya membela Allah dan Rasulnya saja. Sahabat pun saya tidak membela. Karena mereka tidak punya sorga. Islam apa ini? Terserah kamu. Gitu. Iya. Islam yang dalam pikiran saya adalah Islam satu. Islam yang tidak bertengkar sesama umat Islam. Percayalah. Andaikan agama di dunia dibunuh semua. Tinggal agama Islam. Selain ahli sunnah wal jamaah dibunuh semua. Tinggal ahli sunnah wal jamaah. Maturidi dibunuh semua. Tinggal Asy'ari. Asy'ari dibunuh semua. Tinggal NU. Terus berbeda lagi enggak? Jangan berharap kita akan sama. Jadi daripada kamu bercita-cita untuk mencapai sesuatu yang mustahil terjadinya, masih mending kita terima saja bahwa pluralitas adalah satu keharusan dalam kehidupan dunia ini. Saya nyaman-nyaman saja, ada orang sholat subuh tidak kunutan. Saya nyaman-nyaman saja melihat mereka yang mengkafir-kafirkan orang. Saya nyaman-nyaman saja dengan seremoni-seremoni orang Syiah, nyaman-nyaman saja. Melihat orang Majusi, orang musyrik, orang Paseban, orang Nasrani, orang Yahudi. Saya mau nanya, ini Allah mengatakan, innalladzina amanu, orang yang beriman.
walladzina hadu, orang wasabiun, paseban, wan nasara, wal majus, walladzina asyraku. Orang Islamnya mana? Allah tidak menyebutkan kok. Allah tidak pernah memanggil orang Islam kok. Yang memanggil adalah orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah tabaraka. Ya ayyuhalladzina amanu. Ada enggak ya ayyuhalladzina aslamu? Ada. Coba kita pertanyakan, kenapa orang Islam enggak pernah dipanggil? Allah Maha tahu kok. Apa? Terus? Islam yang mana? Islam itu apa? Iya, sudah, Islam itu apa? Sampai sekarang saya belum pernah mendengarkan definisi Islam itu apa. Saya taunya rukunnya ada 5. Tetapi kalau kita membaca Al-Quran, kata Islam ini dipakai bervariasi. Ketika Nabi Musa meminta kepada Allah suruh nongol, karena dia ingin melihat. Soalnya dituntut oleh umatnya. Qalu lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan. Kami tidak akan percaya kepada kamu sampai kami melihat Tuhanmu secara nyata seperti apa. Lalu Nabi Musa mengatakan, Rabbi arini anzur ilaika. Qala lan tastati'a. Lan tarani. Tidak mungkin kamu bisa melihat aku. Lalu dia maksa, fandur ilal jabali. Lihatlah ke gunung. Fanistaqarra makanahu fasaufa tarani. Lihat gunung. Nanti aku tampakkan, aku bertajalli kepada gunung. Lihat. Kalau dia tetap, kamu bisa melihat aku. Falamma tajalla lil jabali dakka. Ketika Allah bertajalli, gunung itu meledak. Wa kharra Musa sa'iqa, dan Musa jatuh tersungkur. Wa qad tubtu wa ana, apa Nabi Musa kebanyakan musyrik Islam. Wa ana awal muslim ini artinya tubtu taubat. Beli maning-maning wis, pasrah terima wis. Itu mana muslimnya. Kemudian Nabi Ibrahim. Ntar dulu, dengar dulu. Ntar dulu, ini aja dulu, sudah paham nantinya. Udah Nabi Ibrahim bilang apa? Wa ana minal. Apakah Nabi Ibrahim juga muslim? Di situ mananya kepasrahan diri kepada Allah. Qalu amanna, bangsa Arab mengatakan kepada Nabi, kami telah beriman. Bal qulu aslamna, katakanlah kami telah berislam. Jangan mengatakan beriman. Keduburan. Telah berislam. Alasannya apa? Walamma yadkhulul imanu fi qulubihim. Karena keimanan belum masuk ke dalam hati mereka. Mereka belum jadi mukmin, baru jadi muslim. Kenapa? Islam di sini artinya mereka orang-orang Arab itu bergabung dengan penguasa, orang yang berkuasa.
pro status quo, mendukung kekuasaan Kanjeng Nabi, ikut perang, ikut bagi rampasan. Itu mereka baru sekedar berkoalisi. Islam artinya telah baru berkoalisi, belum satu akidah dengannya. Nembe gerada gurtu baik. Udah. Ratu Balqis terima surat dari Nabi Sulaiman. Gimana bunyinya? Innahu min Sulaimana Bismillahirrahmanirrahim. Allah ta'ala alayya wa'tuni muslimin. Muslimin di sini ditaklukkan, ditundukkan di situ, dikalahkan. Tidak semudah itu memahami Islam. Ini Allah yang bicara. Nah, kamu gimana dalam pikiran kamu Islam yang mana? Islam koalisi, Islam pasar diri. Ya itulah makanya jadi yang menjadi persoalan bahwa apakah Islam itu berubah menjadi satu agama atau merupakan sikap hidup seseorang yang penuh kepasrahan, atau juga menjadi muslim karena ditaklukkan, atau muslim karena kegagalan. Itulah makanya orang beriman, Yahudi, Paseban, Nasrani, Majusi, musyrikin, innallaha yafsilu bainahum yaumal qiyamah. Siapa di antara mereka yang bakal selamat di kemudian hari? Innallaha yafsilu bainahum. Allah yang akan memutuskan siapa mereka yang selamat. Nanti yaumal qiyamah. Wis bakakin aja kayak bacot ya. Saya ulang lagi, saya tidak pernah mengatakan agama sama. Mukminun tidak sama, Yahudi tidak sama, Sabiun tidak sama, Nasoro tidak sama, Majus tidak sama, Musyrikun tidak sama, Muslimun tidak disebutin. Tidak, nggak disebutin. Nah itulah makanya menjadi bingung saya. Agama itu kan diturunkan kan tujuannya untuk mempersatukan umat Islam yang berperang, saling bunuh-membunuh, menciptakan perdamaian. Tapi kenapa orang dengan emosi agamanya kok menjadi ganas seperti ini? Gimana agamamu itu? Tiga-tiganya membunuh sesama manusia. Mari kita bertanya lagi. Bukan saja di Nasrani juga, Katolik, Protestan juga sama, di Hindu juga sama, di Buddha juga sekte-sekte itu. Lalu kenapa? Non? Iya. Jadi kalau begitu Anda mengatakan politik, berarti sejak kapan agama menjadi faktor pemecah belah ketika agama dibawa ke politik gitu? Awas kayak musuh sih ya. Jadi kita ini serba salah. Karena ada undang-undang penistaan agama. Sehingga kita menjadi susah untuk berbicara yang sesungguhnya. Nanti salah lagi. Nanti dadukan polisi lagi. Jadi kita dibelenggu semacam ini. Kenapa sih tidak diberikan kebebasan berbicara, kebebasan berekspresi, kebebasan berpendapat, kebebasan berkumpul, kebebasan membuat partai, kebebasan hidup dengan gaya hidup masing-masing. Ya, itulah persoalannya. Jadi ya udahlah, daripada kita ngurusin ruwet-ruwet di alam dunia begitu, dandanin ruwet-ruwet di hati kita aja lah. Saya kira kalau hati kita ruwetnya hilang, udah hati jernih, saya kira kita di penghujungnya kita akan betul-betul menghormati kemanusiaan kok. Ini bisa aja kesimpulan, oh berarti Buya Sakur ini Islamnya Islam humanis ini.
Orang menyimpulkan. Silakan simpulkan sesuai dengan kemampuan Anda menyimpulkan. Jadi nggak ada habis-habisnya. Iya. Jadi begini aja lah. Saya hanya mengajak santri-santri saya. Nggak usah jahil lah. Orang mau kunut silakan, mau jenggot ya silakan, mau keningnya hitam ya silakan, mau celana cingkrang ya silakan, mau pakai jubah ya silakan, dah cep meneng kajak ya bacot wis. Iya. Udah lakum dinukum, udah. Ongko-ongko. Dan saya tidak menganjurkan dan tidak membujuk dan tidak menyarankan untuk berdebat dengan siapapun. Kalau Anda dikatakan ini kan musyrik, nggak usah Anda berdalil. Baik, terima kasih. Kalau Anda menganggap saya orang musyrik, musyrik kan neraka. Terima kasih kalau saya masuk neraka. Terus kamu pergi aja. Ntar dulu, punten, butuh ngisi. Pengen beol gue nya. Punten gitu aja lah. Punten. Jangan ngipas-ngipasin bara itu, nggak usah. Tolong berikan kesejukan kepada umat ini. Titip saya pesan satu, jaga kondusivitas. Jaga persatuan bangsa ini. Ini yang penting. Kalau negeri ini bubar, kamu tidak ada artinya di sini. Kita bikin negara ini harganya mahal. Dengan darah dan nyawa. Mau tega kau bubarkan negeri ini. Iya. Ya sudahlah. Kamu jangan bersahwat kekuasaan. Dah mangga silakan. Sebab dengan perilakumu yang baik saja, kamu akan menerangi orang sekitarmu kok. Ya paling-paling saya akan mengatakan junjunglah tinggi kemanusiaan. Kalau ada orang susah jangan tanya agamanya apa, tolong-tolong sajalah. Karena kamu niatnya menolong Allah kok. Paham? Wes aja. Lalu saya ingin Islam di dunia seperti Islam di Indonesia. Saya ingin Islam di dunia seperti Islam di Indonesia. Karena Islam Indonesia adalah Islam yang paling damai. Di sini, di negeri kamu ini ada sini umat Islam saling bunuh membunuh, nggak ada kok. Ini baru mulai ejek mengejek. Jangan sampai berkembang saling bunuh membunuh. Ya karena saya tidak bisa dilibatkan berada di pihak mana, karena saya tidak pernah berpihak kok. Dan saya tidak pernah membantah. Ada yang menuduh ini orang Syiah. Silahkan, terserah kamu. Oh ini mazhabnya nggak karu-karuan. Ya udah terserah. Mau mazhab nggak karu-karuan, mau Syiah, mau Mu'tazilah. Dibilang Mu'tazilah tuh terserah kamu lah. Saya tidak mengharapkan penilaian kamu. Karena yang menilai saya hanya Allah. Dan saya berbuat ini bukan untuk menyenangkan kamu. Hanya untuk menyenangkan dunungan saya. Menyenangkan majikan saya kok. Jadi kamu nggak usah tersinggung. Iya. Dan saudara nggak usah ngajak-ngajak saya. Iya. Karena saya bukan orang yang mudah terpikat. Ya, dan saya ya watak awal, watak dasar. Saya orang yang paling sulit untuk saya sulit untuk mudah percaya kok. Ya, setelah saya uji. Jadi artinya kecuali
kecuali itu realita, kenyataan benar-benar terjadi. Ya, seperti logam itu waktu dingin masuk ke dalam tabung. Lu pincian besi masuk. Ketika dipanaskan nggak masuk, berarti logam itu mengembang. Itu fakta, sudah mau bilang apa? Harus percaya, terbukti. Tapi kalau Al-Quran itu makhluk, mana buktinya? Itu kan pemikiran Anda. Anda berpikir begitu kok dipaksakan sampai membunuh-bunuh orang sih gimana? Apa Anda yakin masuk surga? Jadi pada akhirnya saya tidak berani mengkafirkan siapapun. Sekalipun dia orang Nasrani, catat baik-baik. Saya tidak pernah mengatakan Nasrani orang kafir, Yahudi orang kafir. Dan saya tidak pernah mengatakan kamu bid'ah, kamu murtad. Karena ini adalah putusan kafir, bid'ah, musyrik. Hanya Allah yang berhak untuk memutuskan, bukan manusia. Paham? Oke, udah, ini akidah. Terhadap dosa-dosa. Seorang melihat realita, kenyataan, datanya, faktanya, itu kita ketahui. Yang kita ketahui, yang kita dengar, kita pegang, kita raba, ya kan? Kita rasakan data. Hanya realita dan fakta. Itu saja yang bisa kita ketahui. Adapun hakikatnya, tetap kita tidak tahu hakikat kenyataan itu apa. Saya mau nanya, seorang perempuan, rambutnya dicat merah, rambutnya abang, roke cingkrang, kelambine blinganggo, hawe-hawe di pinggir dalam. Apa rane? Sebutin bae Jason wis. Non? Ya udah kupu-kupu malam dah. Atau pekerja seks komersial. Cara bahasa Dermayu mah telembuk bodol. Kita melihat fakta, iya, dia pelacur. Dosa, iya. Tapi hakikatnya kita tidak tahu. Kita hanya tahu, iya dia pelacur. Dia menjajakan seks, ya betul. Tapi hakikatnya kita tidak bisa mengatakan dia ahli neraka atau ahli surga. Ada urusan. Hakikatnya hanya Allah yang tahu. Mau saya bukakan hakikatnya? Yang sedikit saya ketahui, Dia itu sudah kehabisan akal untuk menghidupi anak-anaknya. 4 orang anaknya. Cangkeme mangap kabeh pengen badok kabeh kayaknya. Perlu sekolah, perlu kesehatan dan sebagainya. Sehingga tidak ada yang bisa lakukan. Dia mengorbankan dirinya. Dia tidak pernah merugikan orang lain. Dia tidak pernah menjahati orang lain. Dia menjahati dirinya sendiri. Dan dia di malam hari selalu menangis. Ya Allah, andai kan aku dapat pekerjaan yang lebih baik, pasti ini kutinggalkan. Tapi apa daya, anakku harus makan. Bagaimana Allah melihat seorang perempuan yang mengorbankan dirinya untuk anak-anaknya? Pahlawan bukan? Kita tidak tahu. Daripada mereka yang membunuh rakyatnya sendiri, mengkorup bertriliun-triliun itu. Itu pun saya tidak tahu.
bahwa koruptor-koruptor itu bisa masuk surga di penghujungnya, kita juga tidak tahu. Karena sebagian uang hasil korupsinya nyumbang masjid juga. Hakikatnya kita tidak tahu. Makanya jangan terlalu yakin, terlalu pede untuk menilai apapun. Katakan wallahu a'lam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Paham? Jadi gimana? Sudah. Jadi ujungnya ya masih mending husnudzon sajalah. Kalau ada orang lagi tersesat, katakan Allahumma hadi qaumi innahum la ya'lamun. Kalau orang bersalah, mintakanlah ampunan pada Allah untuk mereka. Ya Allah, ampunilah dosa mereka. Saya kira itu yang terpuji. Kamu gak usah menyalah-nyalahkan orang. Udah gitu aja lah. Saya kira kalau santri saya itu seperti gitu sikapnya, saya yakin Anda akan menjadi contoh di komunitas masing-masing. Ya, tuh kayak Kang Rahmat tuh kan, tuh kayak Pak Edi tuh kayak Pak Haji Ahmad tuh akan jadi contoh. Enggak ruwet kok. Iya, baik. Sebab kebaikan-kebaikan ini bersifat universal. Semua orang pasti akan mengakui. Kalau kebaikanmu berdasarkan sekterianisme, itu hanya sektemu yang mengakui. Tapi kebaikan bersifat kemanusiaan akan diakui oleh manusia seluruh dunia. Wis paham? Itu aja. Gara-gara sih takon Islam gitu. Jadi enggak saparang mono-mono. Oke, guyor. Jadi walhasil seperti itu adalah. Kita sampai aliniah saja. Sampai mana tadi itu? Qarrabuhum kulluhum minal haqqi wa azza wa jalla la yabqa li syai'in minal makhluqat wal muhdatsat fi qulubihim. Tidak akan ada lagi yang tersisa makhluk-makhluk ya dan ciptaan-ciptaan Allah ini di dalam hati mereka. Enggak ada udah. Wazna dzurratin seberat atom sekalipun. Sudah nggak ada makhluk, nggak ada orang, nggak ada anak, nggak ada istri, nggak ada atasan, nggak ada bawahan, nggak ada, semuanya makhluk, semuanya nggak ada. Seberat atom pun tidak ada yang singgah di hati mereka. Kun amilan la tatajahal. Madumta ma'ad dunya falattisala laka bil akhirah. Selagi kamu masih bergumul dengan dunia ini, maka tak ada hubungan kamu dengan akhirat. Wa madumta ma'al ukhra falattisala laka bil maula. Dan selagi engkau selalu bergumul dengan urusan akhirat, maka tidak ada hubungan dengan Tuhanmu. Bidadari juga hijab gunang, ngerti boleh? Kun amilan la tatajahal. Yang penting bekerjalah, berbuatlah. Jangan pura-pura bodoh. Anta mimman adallahu Allah ala ilmin. Engkau termasuk orang yang disesatkan Allah dalam kesadaranmu. Engkau termasuk orang yang disesatkan Allah dalam kesadaranmu. Dalam keilmuanmu. Paham sih aku lagi disesatkan Allah. Paham. Min jumlati muwasalatil haqqi azza wa jalla. Di antara salah satu media cara untuk bersambung dengan Allah Subhanahu wa taala antuwasilal fuqara bi syai'in mimmalika, kamu harus selalu menyantuni orang-orang fakir dengan sesuatu apapun dari hartamu itu. Sabisa-bisa. Duit langka, ya cangkemnya sing bener. Iya. Ajaklah mereka bersabar.
Kang Kaji, aduh beli tegel sampai melarat ki. Kula gak pengen bantu, mung bae kula gak pada melarat kayak sampai bae pada. Ya kita mau mengajak sabar, baik sabar. Ditutugakan sabar Kang Kaji ya. Kalau kita enak kan. Kader siram melarat kita melarat. Ama alimta, apakah kamu tidak tahu anna shadaqah muamalatun ma'al haqqi, bahwa sedekah itu adalah gaul dengan Allah, bermuamalah dengan Allah Azza wa Jalla, alladzi huwa ghaniyyun karim, di mana Allah Maha Kaya dan Maha Dermawan. Wa hal yu'amalul ghaniyyul karimu man yaksar, apakah akan melakukan seorang Allah yang Maha Kaya, yang Maha Mulia itu, ya, akan memperlakukan orang yang rugi? Ya, artinya seseorang yang mulia, yang kaya dan mulia, mungkinkah akan merugi hidupnya? Tidak. Percayalah bahwa kedermawanmu tidak pernah menyeret kamu ke dalam kemiskinan. Yang membuat kamu sengsara adalah kekikiranmu itu. Nanti ada session khusus untuk membuktikan bahwa kedermawanan tidak pernah menyeret kamu pada kemiskinan, malah sebaliknya. Ya, semakin kamu dermawan, semakin banyak orang yang kamu santuni, kamu akan dikasih SK sebagai agen distributor resmi rizkinya Allah. Iya dong. Kamunya mampet ribuan orang yang sengsara. Nggak mungkin dong. Ya minimal kamu jadi paralon, wiskon beka. Setiap nyimpen mangga tapi basah aja. Biar nggak? Ya biar. Apa itu? Gitu. Tunfiqu liwajillah, kau infakkan hartamu karena liwajillah. Dzurratan, satu butir atom hartamu kau infakkan liwajillah, yu'ti ka jabalan, dibayar karo gunung. Tuh, seneng bak bayaran-bayaran. dasar otak materialistis loh. Ya, waduh sekuno. Ya. Ya itulah. Ya. Tunfiq qatratan, kau nafkahkan hartamu setetes, yu'ti ka bahran, dibayar dengan lautan. Fid dunya wa fil akhirah, di dunia dan di akhirat. Yuwafika ajraka, akan dipenuhi pahalamu, wasawabaka, dan imbalanmu dan ganjaranmu, semuanya akan dipenuhi semuanya itu. Kalau kamu masih mengharapkan pahala, silahkan. Ya, maka sira pengen jadi anak kecil yang abadi. Ngerti anak yang abadi? Ngerti anak kecil yang abadi? Iya. Iya. Oke, ya, assalamualaikum.